Halo, semangat pagi, selamat sore, teman-teman AFC yang aku cintai. Sore hari ini aku ingin membahas tentang keamanan. Nah, tentang keamanan dari bisnis AFC gitu ya. Ada beberapa yang bertanya pada aku, Dok, mungkin nggak kalau AFC ini bangkrut? Ya, maksudnya bisnis network AFC ini bangkrut. Oke teman-teman, aku ingin kasih gambaran sama kalian dulu eh, tentang statistik kemungkinan sesuatu bisnis itu bangkrut gitu ya. Jadi pertama-tama ketika Anda bicara tentang bangkrut, maka yang Anda harus lihat tentunya adalah perusahaannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih was-was tentang AFC bisa bangkrut, aku ingin jelaskan tentunya dengan data juga ya, bukan dari cerita-cerita pepesan kosong gitu ya. Tentunya teman-teman ingat perusahaan ini sudah berdiri 200 tahun yang lalu. Gitu ya teman-teman ya. 200 tahun yang lalu dan tahun 69 terdaftar di Bursa Efek Tokyo. Ya, kalau teman-teman yang sering main saham pasti tahu ya. Perusahaan yang bisa masuk di Bursa Efek Tokyo itu perusahaan seperti apa gitu ya. Jadi kalau di Indonesia misalnya yang sudah TBK itu masuk Bursa Efek Jakarta seperti misalnya PT Gudang Garam gitu ya, PT Jarum Kudus gitu ya. Itu seperti itu ya teman-teman, atau salah satu perusahaan batubara milik tante aku itu sudah berdiri besar teman-teman, kuat, itu namanya PT Bara Multi, itu terkenal di Bursa Efek saham di Indonesia gitu ya. Nah, untuk masuk ke Bursa Efek Jakarta aja atau Bursa Efek Surabaya aja itu tidak gampang teman-teman ya. Jadi perusahaan itu harus benar-benar dilikuidasi oleh pemerintah bahwa memang benar-benar perusahaan ini pantas untuk dijual sahamnya sehingga tidak merugikan masyarakat. Nah, untuk bisa masuk ke Bursa Efek Tokyo ya, yang aku tahu ya dari informasi beberapa teman yang biasa main saham, itu kekayaan perusahaan di saat itu ya, kekayaan liquidnya itu harus ada 200 triliun rupiah teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ada satu perusahaan sudah berdiri 200 tahun dan tahun 69 sudah bisa masuk ke Bursa Efek Tokyo, itu perusahaan kaya banget teman-teman. Itu aja gitu ya. Jadi itu dulu teman-teman ya. Jadi perusahaannya itu kaya banget. Kedua, perusahaan ini teman-teman sudah ada di 8 negara gitu ya. Jadi bukan hanya di Jepang aja atau hanya di Indonesia dia iseng-iseng buka MLM, bukan, tetapi dia ada di 8 negara dan tentunya sahamnya juga sudah menyebar ke seluruh dunia. Gitu ya teman-teman. Jadi saham kita itu sudah menyebar ke seluruh dunia dan alhamdulillah harganya naik terus sejak ada kita. Jadi sebenarnya teman-teman harus tahu respon positif dari pasar saham itu sangat bagus dengan perkembangan tim networking di Indonesia gitu ya. Itu yang kedua ya. Jadi mereka punya saham yang sudah laku banget sehingga harganya naik terus. Itu yang kedua teman-teman ya. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman harus tahu bahwa kerjasama Pak Ernest Prayuda, Pak Michael Tampi, juga Pak Niko Rampisela di manajemen dengan pihak AFC Jepang ya, itu disetujui, ditandatangani, diawasi oleh Kedutaan Besar Jepang. Ya, entah kalian udah tahu atau belum, kalian harus tahu. Jadi kerjasama ini bukan kerjasama abal-abal teman-teman, ya, bukan kerjasama asal-asalan doang, tetapi disetujui. Nah, ditandatangani, didukung oleh Kedutaan Besar Jepang yang ada di Jakarta tentunya. Oke, jadi legalitas maupun bonafiditasnya itu tinggi sekali. Kalian harus tahu ini teman-teman ya. Jadi perusahaan ini bukan perusahaan MLM, perusahaan ini perusahaan farmasi teman-teman ya, yang sudah berdiri 200 tahun ya, lalu legalitasnya sangat tinggi ya. Kalau teman-teman yang hadir ke beberapa acara Spirit of Samurai pasti tahu juga bahwa Menpar Parekraf kita Pak Sandiaga Salahuddin Uno pun selalu memberikan kata sambutan yang sangat positif untuk kita gitu. Jadi legalitas sudah jelas, bonafiditas udah nggak usah ditanya teman-teman, karena perusahaan ini didukung kerjasamanya dengan perusahaan di Indonesia oleh kedutaan besarnya gitu ya teman-teman. Lalu keempat adalah bagaimana progresnya di Indonesia ya. Nah, selama 6 tahun ini ya, aku sendiri saksi hidupnya, perkembangannya sangat pesat, sangat stabil teman-teman. Dan tentunya teman-teman yang hadir ke SOS 4 juga sudah tahu bahwa kita dapat penghargaan
ya, MLM of the year, member growth of the year, ya, best selling product of the year, bahkan CEO of the year, ya, Pak Niko Rampisela yang meraihnya. Jadi kita ini diakui teman-teman prestasinya. Oke teman-teman, dan jangan lupa mulai tahun 2021 Indonesia memegang rekor untuk best selling produk di worldwide. Jadi tim Indonesia ini nomor 1 di dunia. Ya, kalau atlet ini kita kayak Jonathan Christie gitu kalau di bulu tangkis. Kita nomor 1-nya Indonesia. Nah, kita ini nomor 1-nya AFC Jepang. Gitu ya. Oke teman-teman. Nah, dari ilustrasi ini teman-teman, aku ingin kasih gambaran sama kalian. Mungkin nggak kalau AFC ini bangkrut? Mungkin aja teman-teman, bukan tidak mungkin. Nggak ada yang namanya sesuatu itu nggak mungkin bangkrut, mungkin. Tapi kemungkinannya sebesar apa? Gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalian-kalian yang nanya ini sedang jalanin MLM yang lain. Bahkan ada yang lagi jalanin MLM yang ilegal. Terus tanya dengan kita, mungkin nggak AFC bangkrut? Itu kan songong, dan menurut aku songong dan bodoh ya. Kalian sedang jalanin MLM yang nggak jelas ya. Sudahlah teman-teman. Kalau yang namanya MLM, percaya sama aku, kalian mau muter keliling dunia, bahkan keliling ke planet Mars, Pluto dan sebagainya ya, kalian tidak akan pernah ketemu yang namanya MLM seperti AFC. Karena AFC ini bukan MLM. AFC ini perusahaan farmasi ya yang membuka kesempatan kepada rakyat Indonesia memiliki bisnis farmasi mereka dengan membeli franchise mereka harga 3,6 sampai 21,6 juta. Dan aku yakin ya, tapi ini off the record, bukan aku ingin mengada-ngada, bahwa bonus-bonus yang digambarkan oleh marketing plan Pak Niko itu uangnya sudah disiapkan teman-teman. Ya, uangnya sudah ada gitu ya. Jadi pihak Jepang datang ke sini, Pak Ernest, Pak Michael bawa bisnis ini bukan mau jualan, bukan mau cari untung, satu box untung 50.000, untung 20.000, enggak begitu teman-teman. Ini bisnis gila, bisnis besar ya. Uangnya tuh udah ada teman-teman, makanya bonus kita terbayar terus tepat waktu, nggak ada yang meleset, bahkan dapat trip, bahkan dapat acara seperti kemarin yang belasan miliar biayanya gitu. Jadi beda sekali gitu ya. Kok bisa ya dokter? Ya karena perusahaannya kaya banget. Ini perusahaan kaya banget, kalian harus sadar ya teman-teman. Nah teman-teman, ini jawabannya tentunya bisa Anda cerna sendiri ya. Jadi kalau kalian tanya bisa nggak AFC bangkrut, aku bilang bisa aja sih. Kalau seluruh yang namanya perusahaan MLM di Indonesia yang sedang beroperasi ini semuanya bangkrut teman-teman ya. Nah mungkin akan berdampak juga ke AFC ya. Berarti rakyat kita sudah nggak mampu lagi untuk beli apapun sampai melarat banget. Nah itu aku nggak tahu teman-teman ya. Tapi kalau berjalan normal seperti sekarang, maka kemungkinannya sangat kecil sekali ya. Sama dengan Anda tanya, mungkin nggak Bank Indonesia bangkrut? Mungkin teman-teman, siapa bilang nggak mungkin. Tapi lebih mungkin mana Bank Indonesia bangkrut dengan bank-bank swasta lain bangkrut. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berpikir sendiri. Nah saat ini jujur banyak teman-teman yang sedang berkhianat ya, sedang main MLM lain, bahkan ada yang menawarkan aku MLM lain dengan iming-iming uang-uang yang cukup besar teman-teman. Tetapi dengan logika, kenyataan, fakta dan perasaan serta bukti yang sudah aku dapat di AFC, aku bisa berikan komitmen pada kalian semua bahwa aku akan mengerjakan AFC ini sampai akhir hayat hidupku gitu ya. Jadi aku yakin bisnis ini akan jadi berkah besar, karena ini baru 6 tahun aja udah sedemikian rupa besarnya berkahnya, apalagi dilanjutkan ke depan. Yang penting teman-teman jangan lakukan pelanggaran, karena aku diingatkan juga oleh pihak Jepang maupun manajemen, orang Jepang tidak kenal kata maaf teman-teman. Oke? Jadi tidak ada kata maaf ya. Kalau kalian nonton film Jepang, baik film perang, baik film drama, baik film percintaan, film kartun, film apapun, nggak ada kata maaf teman-teman. So nggak ada second chance di sini. Jadi jangan bikin salah yang sudah digariskan oleh Pak Niko, jangan Anda langgar ya. Kalau Anda ragu-ragu, Anda tanya dulu sama manajemen, terutama kepada Pak Niko. Jangan macak-macak bahasa kami di Palembang, jangan sok tahu
dan jangan berkhianat. Ya, aku belum pernah lihat satupun yang berkhianat dari AFC, keluar dari AFC kerjaan yang lain dia lebih sukses daripada di AFC, nggak ada teman-teman. Oke? Mudah-mudahan insight ini bisa menggugah hati Anda, membuka lebar mata Anda tentang keamanan bisnis AFC dan apakah mungkin AFC bangkrut.